Selamat datang kembali ke podcast kita, yaitu suka-suka kita. Kita ya suka-suka. Jadi iya teman-teman, ya kita juga belum dapat ya nama panggilan buat teman-teman semua. Nanti ya monggo yang ada yang mau mengusulkan silahkan. Ketemu lagi dengan saya Koga yang malam ini kembali gabut lagi. Tapi saat ini saya tidak ditemani oleh teman saya yang dulunya kalau di segmen sebelumnya kan namanya siapa itu, Dilan, Mas Dilan itu ya. Saat ini saya ditemani dengan mas-mas yang beda, mas-mas yang lebih dewasa lagi. Ya, mungkin masnya silahkan dikenalkan namanya siapa. Oke, perkenalkan nama saya kebanyakan orang memanggil saya Cakil. Cakil. Kok bisa Cakil? Enggak tahu, mungkin ada beberapa yang panjang mungkin di sini. Jadi dipanggil saya Cakil gitu. Ya ini jadi teman-teman kita ditemani oleh Mas Cakil ya di sini. Ya nanti mungkin walaupun kita diawali dengan kegabutan dan memang tidak tujuannya untuk ngasih solusi juga, tapi seenggaknya bisa namain teman-teman lah. Oke, malam ini kita tuh mau ngomongin masalah makhluk Tuhan yang paling indah. Makhluk Tuhan yang dikatakan memiliki keindahan yang bahkan bisa membuat laki-laki itu kelepek-lepek di bawah kakinya. Tuh. Tapi saat ini apa ya? Mungkin istilah makhluk Tuhan yang paling indah itu nanti akan banyak didebatkan lagi dengan banyaknya pandangan dan mungkin banyaknya juga stigma atau mungkin dianekdotkan dengan sesuatu. Gini-gini kan kita juga anak tweet nih. Anak tweet kalau udah ngomongin cewek kan selalu menghantui kita ya. Dimanapun pokoknya setiap masuk ke trending itu pasti selalu ada foto cewek selfie. Entah dia ingin mempublikasikan keindahannya atau saya juga nggak tahu itu gimana. Bukan hanya cewek seksi, tapi cewek yang joget-joget juga ada biasanya paling banyak. Itu. Jadi dia sudah menghantui kita di segala macam platform ya. ya. Jujur. Yang kalau kita tahu tuh dulu tuh image-nya cewek itu ya malu-malu gitu ya. Sebisa mungkin. Nah, dulu teman-teman saya masih banyak tuh yang foto-fotonya itu kalau bisa 1-2 gitu ya. Yang tidak banyak nge-expose ke wajahnya, tapi nge-expose ke pemandangan, tulisan dan lain sebagainya macamnya. Tapi saat ini kok pada fokus kebanyakan itu ke wajahnya. Nah, itu kenapa, Mas? Mungkin penyebabnya itu. Penyebabnya faktor lingkungan bisa. Terus yang kedua faktor generasi kita yang berbeda. Di era-era 2000-an ya, 2000-an, 2001, 2002 itu masih hal-hal yang tabu untuk dibahas seperti itu. Jadi mengekspor dengan muka atau turun-turun ke bawah yang lain itu masih tabu. Tapi sekarang kok malah lebih berani. Iya, betul banget. Itu menimbulkan di stigma di pikiran saya bahwa perempuan itu nggak usah diterjemahkan lah artinya apa. Oh iya, jadi memang yang dulunya kita memandang beda saat ini sudah sangat jauh berbeda ya. Oh gini Mas, itu kan kebanyakan kan kalau kita lihat itu kan kebanyakan adik-adik kita, dedek emes sebutannya. Yeah. Dedek emes ya. Dedek emes ini saat ini tuh ya kita udah nggak asing lagi lah kalau kita mencoba lihat TikTok, Instagram, baju-baju SMA putih abu-abu itu kan tidak lagi dianekdotkan dengan cewek lugu. Nah kebetulan Masnya juga kan berkecimpung di dunia sana kan. Kalau di tempat saya namanya bukan apa tadi? Putih abu-abu. Bukan istilah perempuannya tadi apa? Dedek gemes ya. Kalau di tempat saya itu pantat bensin. Apa itu pantat bensin? Pantat bensin itu artinya adalah perempuan yang suka naik motor di belakang. Iya. Ya, sama celana pancing. Tahu kan celana pancing kayak apa toh? Celana yang punyanya adiknya dipakai. Nah itu rok adiknya dipakai. Itu sebutan buat orang-orang sana itu. Iya. Jadi pantat bensin sama celana pancing. Oh iya. Iya jadi kalau dulu kita memandang bahwa mungkin cewek cantik bisa kita temukan tuh memuncaknya itu di fase-fase kuliah mungkin ya. Atau mungkin pasca kuliah bahkan dulu ketika memang dimana sudah mulai peduli dengan penampilannya ya kalau dulu kita mah sudah tahu namanya gincu lipstick, lip balm, banyak jenisnya itu. Nah saat ini kayaknya mengalami kalau bahasa teman saya itu matang yang
lebih cepat. Mungkin zaman dulu belum ada TikTok atau YouTube kali ya. Keke belum muncul dulu ya Mas ya. Belum ada. Belum ada. Kalau zaman dulu trendingnya itu Friendster. Ya saya masih. Tapi kalau Iya. saya angkatan Facebook Mas. Angkatan Sampai bawah ya, segitunya. tuh, jadi saya paling tua ya. Sampai segitu. Mix Trick 3, Mixit. Nah, kita kenalan sama dedek-dedek itu di situ biasanya. Iya. Sekarang kemungkinan kebanyakan pakainya WA. Yang dulu kalau mau ngakses mesti ke bilik-bilik Ke sepi. bilik-bilik sepi. Yang bisa double fungsi ya Mas ya. Iya. Sekarang mah beli kuota selesai. Kalau dulu Mixit, Mix 3 itu pakai pulsa reguler biasa, jadi agak lebih mahal ya. Iya. Jadi kalau teman-teman apa itu bingung bilik-bilik itu apa, mungkin ada adik-adik yang masih belum tahu, ya silakan lah nanti dilihat kembali jejak-jejaknya itu di 3GP. Itu masih banyak jejaknya di sana. Ya mungkin nggak tahu. Sekarang udah nggak tahu namanya 3GP. Sekarang aja itu ya, pasti 3GP. Keywordnya di situ. Coba mungkin ada yang nggak paham Mas, tidak mengetahui bilik-bilik sepi itu apa gitu. Aduh, bilik sepi saya juga Yang nggak tahu dulu. Ya. Itu yang wallpaper lumba-lumba. Iya, buat paper pantai. Iya. Oh iya. Itu udah nggak nemu lagi sekarang. Makanya mungkin ada yang bingung dan agak susah memahami. Tapi kalau angkatan kita paham lah, sempat Ditulisnya di per jam 1000 gitu ya. Ada yang paketan juga tuh. Ada yang paketan juga. Ya. Ketahuan sekali umurnya berapa. Tapi di saya lagi mulai naik dan setelah itu sudah mulai sepi saat ini kan. Sekarang tergantikan oleh genggaman ya. Full layar. Kalau dulu kan masih ada keypad dan lain sebagainya, kita masih mengandalkan internetan yang harus berbayar 5.000 2 jam. Dulu tuh saya kalau mau ngakses konten-konten dewasa itu mesti menyediakan micro SD. Micro SD. Oke, lanjut lagi nggak ini? Micro SD. Kalau sekarang bukan micro SD ya. Sekarang apa ya? Udah nggak kenal micro SD mungkin sekarang. Nah sekarang HP RAM-nya udah gede kok. Cukup itu ya, saya ini VPN aja cukup ya. Dek, pap dong. Tapi jadi gini, jadi mungkin ya betul sih. Jadi munculnya kedewasaan dini, kita bisa kedewasaan. Jadi ketika kita anggap aja kita pakai istilah kaum hawa atau cewek lah, cewek itu kan mulai peduli dengan penampilan banget tuh mungkin dulu itu ya zaman orang dia kuliah mungkin ya, ketika memang dia sudah dewasa dan segala macam. Tapi saat ini kayaknya bahkan ketika SMP dan SMA tidak sebegitu tidak sebegitu umum gitu. Jadi ada sih zaman dulu kita juga mengalami fase cewek-cewek hits gitu ya. Tapi kan masih ada lah, dan masih banyak kita temuin juga cewek-cewek yang memang masih lugu dan memang masih tidak mementingkan aspek-aspek fisik gitu. Nah, Mas ini kan juga yang saya tahu nih Mas ya, juga kan menjadi bergerak di bagian situlah. Di bagian instansi pendidikan juga ya. Nah, itu fenomena ini apa sih penyebabnya Mas? Maksudnya kenapa mereka sangat cepat sekali peduli dengan hal itu? Yang pertama tadi ya lingkungan itu tadi. Terus gadget juga berpengaruh karena semua apapun kita bisa akses dalam satu genggaman dengan 1 jempol apa 2 jempol selesai. Ya. Dan fase-fase yang seperti ini cepat dewasa banget. Bahkan cewek itu lebih berani daripada cowok. Bahkan beberapa kasus yang mulai duluan itu cewek, bukan cowok. Misalnya nih Mas. Ya. Aduh, bahaya ini. Ya. Lanjut. Enggak, jadi gini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga kita akan sedikit swing di titik dimana sebetulnya kita ngomongin masalah ketabuhan dan kepatutan ya. Dulu kan yang kita tahu mungkin isu-isu kekinian akan ngomongin masalah feminisme dan segala macam, tapi kita nggak akan sampai jauh ke sana. Tapi setidaknya kan itu juga, jadi emansipasi itu kan dimaknai beda untuk saat ini. Jadi pemaknaan bahwa ketika teman-teman untuk mengekspresikan tingkah lakunya, apa yang sedang dia gelisahkan, dan mungkin kita juga bisa melihat bahwa teman-teman perempuan ini kan memang didikannya memang sangat feel sekali ya, lebih kepada perasaan. Mungkin begitu juga Mas. Jadi ketika temannya melakukan ini, dia akan lebih